handicraft yang disediakan di rumah sakit. Tetapi 4. Langkah ketiga, tangan saling berhadapan. Gosok sela-sela jari tangan. 1, 2, 3, 4. Langkah keempat, tangan saling mengunci. Gosok ke arah ibu jari. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Langkah yang terakhir, tangan saling menguncup, jari-jari saling menguncup, kemudian digosok di telapak tangan. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau untuk yang handcraft ini Bapak Ibu sekalian itu lama cuci tangannya 20 sampai 30 detik. Tetapi jika di rumah Ibu Bapak jatuh Ibu Idawati pelayanan keperawatan Bapak Arif, Bapak Haji Arif, SKM MPH. Yang terhormat psikiater RSUD SPSK, Dr. Timbang dan Dr. Rahmawati. Tema saat ini yaitu saatnya kita memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Karena di dalam dunia kerja sering kita dapat tekanan-tekanan, dapat sindiran dari teman atau dari bos atau apa ya, yang sering mungkin kita membuat kita sering merasa minder, malas turun kerja, depresi malah mungkin, ya. Dan inilah saatnya kita sama-sama bertanya dengan pakarnya mungkin. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara untuk kegiatan kali ini. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yaitu sambutan oleh Dr. Timbang spesialis jiwa, dilanjutkan sambutan oleh direktur yang diwakili oleh Kabin Pelayanan Keperawatan Bapak Arif, sekaligus membuka acara. Yang kedua, kita ada materi langsung dari Nurse Lestina dan Dr. Indah. Teman-teman semua dan Bapak Ibu hadirin, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, nggak kedengeran? Selamat pagi. Semangat. Kami di sini kami ada 2 psikiater di Dr. Rahmawati Nurinda dan saya Dr. Timbang. Pada hari ini bersama kawan-kawan kami ingin membagi kebahagiaan kami. Pada hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Tanggal ini, tanggal 10 Oktober ini ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dan tema yang diberikan setiap tahun berbeda-beda. Pada tahun ini, tema yang diberikan adalah saatnya memprioritaskan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, kalau biasanya kami sangat memperhatikan Bapak Ibu sekalian sebagai pasien, sebagai keluarga pasien, tapi sekarang ini kami juga ingin diperhatikan baik oleh manajemen maupun oleh Bapak Ibu sekalian supaya kami tetap sehat. Nah, jiwa yang sehat juga akan juga mendapatkan badan yang sehat. Sehingga pada hari ini kami ingin membagi supaya Bapak Ibu kita sekalian punya pemahaman mengapa kami yang berada di rumah sakit diperlukan kondisi mental yang sehat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan hari ini. Terima kasih Dr. Timbang. Aplaus untuk Dr. Timbang. Selanjutnya silakan untuk Bapak Arif memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan acara kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Timbang, spesialis kesehatan jiwa, kemudian Dr. Rahmawati Nurinda, spesialis kesehatan jiwa,
dan narasumber juga pada hari ini yang berhadir pada hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada hari ini atas nama Direktur Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK, saya Kepala Bidang Keperawatan mengucapkan alhamdulillah karena pada hari ini kita bisa berkumpul dan mendengarkan materi atau paparan tentang tema kesehatan jiwa pada tahun ini. Jadi setiap tanggal 10 Oktober ya, setiap tahunnya itu adalah peringatan Hari Kesehatan Jiwa sedunia. Jadi bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia akan memperingati peringatan hari ini. Dan pada hari ini kita Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yusuf SK juga melakukan kegiatan. Salah satunya adalah penyuluhan yang nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh narasumber kita yang berkompeten menyampaikan tentang materi kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa itu ternyata sangat luas ya ibu bapak semua. Kelemahan kita dan juga apa yang harus perlu kita antisipasi, sehingga kalau memang kita memerlukan konsulen atau juga dokter yang akan menangani itu akan bisa terarah. Dan pada hari ini kita juga akan mendengarkan materi itu, nanti mungkin kegiatan yang lainnya. Dan dengan ini sebelum kita memulai kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penyuluhan dan peringatan Hari Kesehatan Jiwa sedunia di Rumah Sakit Dr. Haji Yusuf SK dengan ini kita nyatakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arif telah memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya langsung ke acara selanjutnya di ruang teratai tepatnya. Oke, Bapak, Ibu, hari ini tanggal 10 Oktober. Ya, berarti hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa sedunia dan mengambil tema yaitu kesehatan mental di tempat kerja. Ya, Pak. Keluarga Lukas Nondong Polibedah, keluarga Tuan Lukas Nondong Polibedah. Oke, kenapa tempat kerja itu penting? Ya, kenapa pada kesehatan mental, ya Hari Kesehatan Jiwa pada 10 Oktober ini diangkat yaitu mengenai tempat kerja. Oke, yang perlu kita ketahui dulu ya, kesehatan mental itu apa ya? Saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini itu rata-rata pekerja ya. Sebagian mungkin di sini adalah pekerja. Jadi kesehatan mental, apa sih kesehatan mental? Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik Bapak Ibu. Jadi kesehatan mental itu kondisi ya di mana seseorang itu bisa ya dengan sesama staf, sesama karyawan itu baik. Terus itu juga dia mampu mengatasi emosinya, nggak cepat marah, ya kehilangan minat dalam bekerja. Terus itu juga mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Ya, selanjutnya itu adalah meningkat penggunaan obat-obatan atau alkohol. Ya, mencari jalan lain nih dengan narkotika atau dengan alkohol. Sama yang sering kita juga orangnya aktif, tapi setelah ada masalah kesehatan mental, ya, pertama itu adalah mengatur pola hidup yang sehat. Ya, penting sekali mengatur pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, olahraga dan tidur yang cukup. Ya, kita kalau di rumah sakit, kami sebagai karyawan ini mengadakan yang namanya mini soccer, perlombaan supaya dengan olahraga bisa mengurangi salah satunya stres, mengurangi stres. Terus juga tentunya membangun hubungan yang baik dengan sesama kita karyawan ataupun dengan atasan kita. Dan ini juga sering terjadi di tempat kami yang suka membandingkan dengan orang lain. Ya, merasa dirinya tuh nggak mampu, si A mampu tapi saya pasti nggak mampu. Terlalu sering membandingkan. Sesekali pakai ya kita membandingkan diri, tapi jangan selalu terus menerus. Yang akhirnya kita merasa diri kita tuh akhirnya selalu kurang terus. Kita akan berfokus pada kekurangan kita daripada kelebihan kita. Selanjutnya yaitu ini juga penting ya, mengikuti kegiatan yang diadakan sama rekan kerja atau di perusahaannya. Misalnya kayak di rumah sakit
itu kami mengadakan mini soccer ya, jadi aktif untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh rumah sakit. Selanjutnya yaitu ini penting juga, berani untuk mengungkapkan perasaan apa yang dirasakan ya. Semangat buat dia ya. Terus itu juga ini akhirnya kalau misalnya udah si yang cerita tadi, misalnya dia udah mengalami, pokoknya nggak ada yang ngerasa dukung dia nih, udah merasa stres banget, kayaknya nggak ada yang bisa dengerin saya sama sekali misalnya ya, ini akhirnya mencari bantuan profesional ya. Dan kita juga sebagai pendengar tadi ya, itu juga kita menganjurkan untuk ya datang ke profesional tuh Pak, kita di sini. Jadi datanglah ke profesional, jangan pernah malu ya. Kita juga sebagai rekan kerjanya misalnya, ternyata kita lihat teman kita datang ke psikiater, ke dokter jiwa, atau datang ke psikolog, yang sampai kita ikut mengejar ya, yang sampai kita malah dia datang ke situ, oh ini nih ODGJ nih, jangan sampai seperti itu ya. Kesehatan mental sama bandingnya dengan kesehatan fisik ya. Kesehatan mental itu adalah penting dari kehidupan yang sehat. 8% dengan diagnosa kecemasan dan 8,5% depresi. Terus menurut Kementerian Kesehatan dari 1.000 orang terjadi percobaan bunuh diri, di mana kita sering ya mendengar berita-berita terjadinya bunuh diri yang dilakukan mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada yang disebabkan karena pinjaman online, ada yang karena ekonomi, ada karena mungkin terjadinya PHK di tempat kerja. Banyak faktor yang menyebabkan. Terus belakangan ini secara tidak sadar perusahaan memperlakukan setiap karyawannya seperti robot. Nah ini sumbernya, sehingga dia bekerja tanpa henti dan melakukan semua pekerjaan agar menghemat pengeluaran gaji, serta bekerja dengan tengah deadline yang singkat dan hasil yang memuaskan. Jika ini dibiarkan, pekerja akan mudah lelah secara fisik dan stres dari pikiran, serta stres ini akan berkepanjangan yang menyebabkan kelelahan, namanya burnout, atau terjadi kecemasan sampai terjadinya depresi yang berat. Apakah ibu-ibu atau bapak dalam perusahaannya mengalami hal ini? Apalagi biasanya perusahaan-perusahaan yang swasta yang memang atau pekerjanya sedikit dengan modal yang sedikit, ini biasanya sering-sering terjadi seperti ini. Pentingnya kesadaran mental di lingkungan kerja, di mana kesadaran kesehatan mental Indonesia masih terganjal dengan stigma yang beredar masyarakat bahwa jika mengeluh kesehatan mental dinilai kurang beribadah, kurang bersyukur, atau keadaannya terlalu parah atau gila hingga tidak bisa sembuh. Jadi ini akan dibiarkan aja. Mereka takut untuk mengutarakan. Biasanya ini paling sering dialami. Terus stigma ini juga banyak penderita kesehatan mental menyembunyikan keadaan ini, sehingga mempengaruhi performa kerja dan produktivitas, hubungan antara rekan kerja, kemampuan fisik biasanya dengan keluhan-keluhan seperti sakit kepala, biasanya tuh jadi sering izin tidak masuk kerja, ini paling sering. Dan sehari-hari seorang baik di tempat kerja maupun yang di rumahnya akan mengalami seperti ini. Faktor internal dengan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah kelainan genetika atau riwayat keluarga yang mengidap golongan pegawai tertentu, penugasan yang tidak tepat bagi individu pegawai, kebijakan perusahaan tidak mensejahterakan karyawan. Ini seperti tidak memberikan asuransi kesehatan atau keselamatan kerja. Biasanya ada beberapa perusahaan seperti ini, dan dituntut lebih untuk memiliki performa yang memuaskan, di mana atasan selalu menuntut keberhasilan bekerja tanpa membuat suatu kesalahan sedikit pun. Jadi kadang-kadang
akhirnya pegawai atau karyawannya takut untuk mengeluh jika terlalu overload terhadap tugas-tugas yang diberikan. Nah, peran pekerja yang tidak jelas, promosi yang kurang atau berlebihan, ketidakamanan pekerjaan, gaji yang tidak memadai, tadi saya bilang dengan investasi yang buruk, tuntutan pekerjaan semua yang saling bertentangan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi Bapak bisa membiasakan pola hidup sehat seperti olahraga kalau beban kerja terlalu tinggi. Jadi ada namanya istilahnya mikai. Jadi pola makan yang teratur, tidur yang berkecukupan, terus adanya diberikan hak untuk bekerja dengan cara memberikan bayaran dan mempertahankan waktu kerjanya tidak terlalu berat. Terus ini juga melakukan pelatihan manajer untuk kesehatan mental, pelatihan bagi pekerja, intervensi bagi individu. Tiap hari untuk istirahat, terus dia juga bisa memberikan program yang menyenangkan, diselenggarakan secara offline atau virtual seperti kelas olahraga. Terus perusahaan juga membuat klub yang menyalurkan hobi karyawan. Itu istirahat. Bapak Usman. Jadi kalau ada pekerjaan dari rumah atau pulang ke rumah. Jadi pekerjaan dari kantor tidak boleh bawa pulang ke rumah. Makan makanan yang sehat, luangkan waktu dan melakukan hobi, menjalin komunikasi. Terus ikut hadir dalam kegiatan positif dan anggota yang sama-sama suportif menghadirkan banyak ilmu yang bermanfaat atau sekedar sharing antara sesama pegawai. Apakah pelecehan terhadap pria itu oleh wanita yang super gitu, seperti misalkan saya contohkan diri saya seorang guru bela diri gitu, bisa aja saya kick, saya tendang gitu, apakah itu yang dimaksudkan pelecehan ataukah apa gitu? Saya mohon penjelasannya. Bisa mulai mendeteksi atau kapan waktu kita tuh bisa tahu kalau kita tuh butuh pertolongan untuk segera ke psikiater atau psikolog atau ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Karena kadang Laki nih, sesama lelaki, kamu ini yang misalnya, mohon maaf mengomentari fisiknya misalnya, nggak ada apa-apa, kan ini kan bisa, itu termasuk pelecehan, yaitu secara verbal atau dengan menyentuh. Laki-laki di antara itu dengan pelecehan itu saling menyentuh, itu saya ada rasa tidak nyaman. Justru saya lihat ada di jurnal yang tidak saya tampilkan di sini, ternyata juga saling memegang laki-laki dan laki-laki misalnya dari awalnya itu cuma memegang, ternyata lama-lama mohon maaf kelaminnya, akhirnya terjadi sekarang juga viral di media sosial terjadi sodomi. Itu kan laki sama laki-laki, ya gitu. Jadi betul, jadi kita jangan persepsi bahwa pelecehan hanya bisa terjadi pada wanita, salah. Tapi laki-laki justru terhadap anak laki-laki itu juga ternyata sangat tinggi. Sodomi itu sangat tinggi sekali. Jadi jangan cuma mungkin bapak ibu punya anak di sini, jangan dilindungi cuma anak ceweknya aja sekarang, anak laki-lakinya pun juga harus dilindungi. Mungkin itu aja. Terima kasih atas jawabannya dari Mas Saskina. Selanjutnya ke penanya kedua. Pasien dengan alasan malas untuk pergi bekerja. Yang kedua, sampai di kantor, biasa pekerjaan yang bisa dilakukan selesai untuk hari itu kadang-kadang tidak selesai. Akhirnya konsentrasi juga mulai terganggu. Nah, tambah lagi beban kerja yang terlalu banyak yang harus diselesaikan dalam satu hari. Akhirnya pasien mengalami kejenuhan sampai konsentrasi terganggu dan di teman-temannya pun dia sudah malas berkomunikasi. Jadi kadang diajak berkomunikasi sudah mulai emosi dan terlalu banyak di satu orang atau dua orang. Jadi dia merasa bahwa hanya dia saja yang bekerja sendiri, sementara orang lain hanya diam-diam saja. Biasa pimpinan mencari suatu yang lebih mudah, lebih gampang yang dia dapat.
supaya pekerjaan yang deadline itu bisa selesai. Nah, kadang-kadang pasien itu karyawan tidak menyadari. Nah, akhirnya hubungan dengan keluarga, anak, istri, suami atau orang tua Bapak Gunarto Polibedah jadinya terlupakan. Akhirnya adalah protes dari keluarga, dari anak-anak tidak terperhatikan, pola asuh jadinya teralihkan, apalagi kalau dua-duanya bekerja. Anak akan diasuh oleh pengasuh, semuanya teralihkan. Jadi kecemasan biasanya diawali dengan gejala-gejala fisik, ketakutan, ditinggalkan atau ketakutan terhadap orang-orang ramai, itu sudah mulai butuh bantuan. Bisa dimulai melalui psikolog dulu dengan curhat atau sharing. Kalau memang butuh bantuan, Bapak sudah mengeluh terganggu tidurnya, baru boleh dibantu dengan ke psikiater. Kita bantu dengan ini nomor berapa? Nomor 2. Oke. Ini terjadi di mana? Diajar kalau mau buang air kecil bilang tempatnya di sini, seperti itu. Kadang BAB-nya tuh di paper. Iya, semua harus ibu latih. Bubar. Bubar. Video. Timbun guys. Kita lagi kah? Kru ya? Kru lagi belum? Kita lagi kru. Aku belum ada tadi. Aku kurang. Biar dapat foto sendiri aja. Aku kurang. Selfie sendiri baju kan? Ayo kita lagi. Halo guys. Pas bajunya kalian warna biru. Aku hijau. Ibu di tengah.